Scene 1, Senja Podcast, Take 2.0, Action. Dajiao, 你们都先干吗？欢迎大家参加 Senja Podcast. Hari ini kami semua dari Senja Podcast bakalan bawa kalian ke Masjid Istiqlal. Sebelum itu, ayo kita dengerin dulu penjelasan dari Viola. Indonesia is a country with a Muslim majority population. How did Islam spread in Indonesia? Let's find out together. The arrival of Islam began when this country was the key to trade in the Asian continent, even throughout the world. Mainly in the area of the Sriwijaya Kingdom, which is in Sumatra. This area was the birthplace for traders who sailed from various regions, including the Middle East. At that time, its citizens had already embraced Islam. Most of the traders chose to stay temporarily in the archipelago to wait for the right wind to return to their place. Saat ini, para pedagang itu mulai menjalin hubungan baik dengan penduduk asli yang pada saat itu sebagian besarnya memiliki kepercayaan Hindu. Pedagang-pedagang tersebut berbagi ilmu tentang Islam. Masyarakat asli langsung merasa tertarik dengan Islam. Sebagian besar penduduk lokal mengubah keyakinan, lalu memeluk agama Islam. Setelah itu, perwakilan antara pedagang dari negara Arab dan penduduk lokal juga ikut berkontribusi dalam menyebarkan pengaruh Islam di Nusantara. Karena negara Indonesia adalah negara mayoritas penduduk Islam, pasti ada banyak tempat wisata religinya. Yang paling terkenal di Indonesia, Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal atau Masjid Merdeka adalah Masjid Nasional Negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional atau Monas di pusat ibu kota Jakarta. Masjid ini merupakan salah satu dari 10 masjid terbesar kapasitasnya di dunia yang dapat menampung lebih dari 200.000 jamaah. Di seberang timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Imam besarnya adalah Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA dan Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal sekarang adalah Laksma Purn H. Asep Saifuddin. Waktu tahun 1953 itu, habisnya kemerdekaan, para tokoh Islam itu mereka berkumpul buat mencetuskan ide buat bangun sebuah masjid gitu. Nah, waktu itu tokoh-tokohnya itu ada Wahid Hasyim, Agus Salim, Anwar Cokro Aminoto, dan ada berbagai elemen masyarakat lain juga yang berkumpul dengan tujuan utama yang mendirikan masjid itu. Lalu setahun kemudian, tepatnya waktu itu 7 Desember 1954, dibentuk yayasan yang fungsinya itu sebagai panitia pendirian masjid. Nah, sebelumnya udah disepakatin dulu bahwa nama masjidnya ini Istiqlal sebagai masjidnya ini, yang dalam bahasa Arabnya itu artinya kemerdekaan, dan masjid ini tuh juga dibuat untuk dengan tujuan utama itu sebagai simbol kemerdekaannya Indonesia. Pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu hingga 17 tahun. Pembangunan masjid ini terhitung sejak tahun 1961 saat pemerintahan Soekarno dan selesai di tahun 1978 di era kepemimpinan Soeharto. Okay, now we're going to tell you some facts about this mosque. Istiqlal, including the 10 largest mosques in this world. Apart from being the largest mosque in Southeast Asia, Istiqlal is included in the ranks of the 10 largest mosques in this world, which is at number 9
Its capacity can fill up to 200,000 people. The first position is occupied by the Grand Mosque in Mecca with a capacity of 1.5 million people. Nomor 2, Istiqlal dibangun di lahan bekas benteng Prince Frederick. Lokasi pembangunan Masjid Istiqlal menuai banyak kontroversi. Ada perbedaan pendapat antara presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Wakil presiden RI pertama, yaitu Muhammad Hatta, menunjuk kawasan Moh Husni Tamrin sebagai lokasi pembangunan. Menurut dia, kawasan itu bisa menghemat biaya pembangunan, sebab tidak memerlukan anggaran untuk penggusuran bangunan yang ada di atas dan di sekitar lokasi. Sedangkan Presiden Soekarno mengusulkan Taman Wilhelmina yang berada tepat di sekitar bangunan pemerintah dan pusat perdagangan. Di samping itu, menurut Soekarno, masjid harus selalu berdekatan dengan keraton atau alun-alun. Mungkin ini sebabnya, di setiap alun-alun kota selalu ada masjid besar di dekatnya. Gak cuma itu saja, dipilihnya Taman Wilhelmina diharapkan pula terjadi kerukunan antar umat beragama, sebab berdekatan dengan gereja katedral yang jadi simbol semangat persaudaraan, persatuan, dan toleransi beragama sesuai Pancasila. After deliberation, finally Wilhelmina Park was chosen as the location for the construction of the Istiqlal Mosque. Finally, the Dutch fortress Prince Frederick, built in 1837, was demolished for the construction of a mosque. Sampai di sini aja kita belajar tentang Masjid Istiqlal. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.